Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 111. Tuan Louis, bukan tidak, Saudara Louis. Wyatt Johnson enggan menerimanya. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan padaku siang ini? Kamu bilang aku bisa berada di bawah sayapmu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Zain Louis gemetar ketakutan. Dia menegur, di bawah sayapku. Ya Allah, penjaga, pukul dia jika dia tidak terkapar malam ini. Kalian semua akan dipecat. Para penjaga keamanan, semuanya bergegas yang pada awalnya bingung. Plotnya terlalu rumit. Mereka tidak bisa memahami situasinya. Zain tidak puas. Dia melirik Yvonne Xavier dengan hormat. Ketika dia melihat tatapan dinginnya, dia menggigil. Dia mengatupkan giginya dan berkata, apakah kamu buta? Apakah kamu tidak tahu siapa wanita ini? Dia adalah atasan langsung saya. Dan kamu meminta saya untuk membuat masalah dengannya. Apa? Para penonton tercengang. Bahkan Wyatt lupa untuk menjerit. Dia menatap Yvonne dengan kaget dan mulut ternganga. Seseorang seperti Zain sudah menjadi badas di komunitas. Wanita ini bahkan atasannya. Lalu betapa badasnya dia. Dia bahkan menggodanya. Seluruh tubuh Wyatt bergetar. Dia ditakdirkan benar-benar hancur kali ini. Cecilia Zakari juga bingung. Dia tidak menyangka tingkat Harvey York sebagai pria simpanan setinggi ini. Tidak masalah jika dia adalah pria simpanan Mandy Zimmer. Dia bahkan pria simpanan dari wanita yang luar biasa. Dia hanya bisa mengatakan bahwa bocah ini adalah raja dari pria yang dipelihara. Betapa hebatnya. Apa definisi memaksa diri untuk bergantung pada wanita? Ini persisnya. Nona Xavier. Aku salah. Aku selalu salah. Zain tidak lagi menghiraukan Wyatt saat ini. Sebaliknya, dia berlutut di depan Yvonne dengan suara keras di depan tatapan kaget para penonton. Bocah inilah yang menjebakku. Nona Xavier, kamu tahu betapa hormatnya aku biasanya. Hari ini buta. Tolong maafkan aku mohon. Zain membungkuk pada Yvonne berulang kali saat dia berbicara dan berlumuran darah tanah. Kamu datang ke sini segera. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ketika Zain membungkuk di tengah jalan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berteriak pada Wyatt. Wyatt menggigil saat merangkak ke arahnya. Dia benar-benar tidak berani menolaknya. Bahkan Zain sangat takut dengan wanita ini. Oleh karena itu dia tidak berani membayangkan latar belakang wanita ini. Sekarang, dia bahkan tidak berani membenci. Dia hanya bisa sujud terus-menerus. Namun, kebencian di hatinya terhadap Harvey York luar biasa. Bagaimana dia bisa? Pria yang dipelihara dan menantu laki-laki yang numpang bisa mengenal wanita yang begitu kuat. Mengapa dia tidak bisa? Mungkinkah aku juga harus menjadi orang yang dipelihara? Pada saat ini, Wyatt diam-diam berjanji pada dirinya sendiri. Dengan latar belakang dan statusnya, jika dia benar-benar menjadi orang yang dipelihara, dia harus merasakan kesuksesan dan masa depan. Harvey tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengubah nilai orang kaya hanya dengan berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Nona Xavier, saya mohon, maafkan saya. Zain terus membungkuk padanya tanpa niat untuk berhenti. Wajah Yvonne menjadi gelap. Masalah ini telah sampai pada titik di mana bahkan dia tidak bisa mengambil keputusan. Namun, ketika dia berbalik dan melihat Harvey yang masih berdiri di sana dengan tatapan acuh tak acuh, ekspresi Yvonne sedikit berubah. Dalam waktu singkat, dia berkata dengan dingin, apa yang kamu persiapkan untuk membiarkan temanku lakukan sekarang? Dia tahu bahwa Harvey lebih suka memiliki profil rendah, jadi dia tidak berani membeberkan identitas Harvey. Zain juga tahu betul di dalam hatinya. Dia meraih kepala Wyatt dengan kasar dan meraung. Hei Wyatt, akui kesalahanmu dengan cepat, cepatlah. Sekarang, dia benar-benar takut Wyatt tidak mau bekerja sama dengannya, maka dia akan benar-benar hancur. Harvey, aku salah. Wyatt mengatupkan giginya. Suaranya saat ini sangat lembut dan tidak dapat didengar tanpa mendengarkannya dengan seksama. Sejak pertama kali dia mengenal Harvey, dia sudah tahu bahwa Harvey adalah menantu yang numpang dan orang yang tidak berguna. Harvey adalah orang yang paling dia benci. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan meminta maaf kepada seorang sialan dan begitu patuh padanya. Harvey tanpa ekspresi dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Johnson, bukankah kamu ingin saya berlutut? Bukankah kamu ingin membuatku cacat? Bajingan, gumam Zain pelan sambil meringis. Dia bahkan berani menyuruhnya berlutut. Wyatt ini memilih untuk mati tetapi dia masih ingin menyeret Zain bersamanya. Ini salahku. Ini benar-benar salahku. Wyatt menatupkan giginya sampai dia hampir berdarah menggigit bibirnya. Namun, dengan melihat wajah Zain, jika dia gagal memuaskan menantu yang masih numpang ini, Zain mungkin membunuhnya. Karena dia sudah berlutut saat ini, dia menanggung semua penghinaan dan berkata, salah, saya benar-benar tahu saya salah. Anda tahu bahwa saya berteman dengan Mandy di universitas, jadi biarkan saya pergi. Siapa yang kamu katakan adalah teman universitasmu? Harvey menggali telinganya dan menatap Wyatt yang berlutut di depannya. Bab 112. Istrimu, kata Wyatt Johnson dengan gigi terkatup. Anak baik, Harvey York setengah berjongkok dan menepuk pipi Wyatt. Sekarang kamu tahu bahwa kamu juga bisa sukses dengan menjadi orang yang dipelihara. Dengan berlutut di depan orang biadab sepertiku, kamu bahkan lebih buruk dari orang biadab. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Harvey terlalu malas untuk mengganggu Wyatt. Dia berbalik dan pergi. Dia masih harus membeli ponsel. Bagaimana dia bisa membuang-buang waktu di sini? Yvonne Xavier memelototi Zain Louis dengan ganas dan dengan cepat mengikuti Harvey tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tarik anak nakal ini, patahkan kakinya dan lempar dia ke pintu masuk rumah sakit. Zain berteriak dan terhuyung-huyung berdiri. Tidak, jangan, Wyatt meratap. Adapun Cecilia Zakari, tidak ada yang tahu di mana dia menghilang. Mengapa dia harus repot-repot tinggal di sekitar Wyatt? Beberapa saat kemudian di pintu masuk rumah sakit, sosok dengan kaki patah terlempar keluar dari sebuah van. Wyatt mengangkat tangannya dan melihat ke langit dengan tatapan mengerikan. Harvey York, jangan berpikir bahwa hanya kamu yang tahu bagaimana menjadi orang simpanan. Aku juga tahu caranya. Aku ingin menjadi orang yang paling bahagia dan aku ingin kamu menjadi orang yang mengerikan seumur hidupmu. Setelah memaki,
Wyatt tidak mempermasalahkan cedera di kakinya. Sebagai gantinya, dia meraba-raba teleponnya sambil gemetar dan memutar nomor. Bibi York, aku telah mengambil keputusan. Baiklah, saya akan mengirim beberapa orang ke sana. Di seberang telepon, terdengar suara seorang wanita berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Baiklah, terima kasih Bibi. Apa, kamu masih akan memanggilku Bibi? Tidak sayang. Sayang, kirim lebih banyak orang ke sini. Saya ingin menghukum seorang bajingan yang membuat hidup saya menderita. Sudut mata Wyatt berkedut, namun dia tidak punya pilihan selain berbicara tanpa malu-malu. Baiklah, karena kamu telah mengambil keputusan, aku ingin melihat mereka yang berani menggertak Johnson kecilku. Setelah Wyatt mengakhiri panggilan, ekspresi dingin merayap di wajahnya. Harvey York, salah satu kakiku patah dan aku harus mematahkan kedua kakimu. Aku harus membuatmu berlutut di depanku dan memanggilku tuan. Di toko ponsel di pinggiran jalan, Harvey secara acak melihat smartphone edisi terbaru. Dia masih tidak bisa memilih yang cocok saat ini. Bab 113. Yvonne Xavier mengikutinya dari belakang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bagaimanapun, dia sangat cantik dan hanya berjalan di belakang Harvey York pada waktu itu. Dia menarik perhatian semua orang. Tuan, itu adalah tanggung jawab saya. Mulai sekarang, saya pasti akan menjaga bawahan saya dengan baik. Yvonne memperhatikan bahwa Harvey hanya berkonsentrasi pada teleponnya sehingga dia hanya bisa berbicara dengannya dari belakang sambil membungkuk sedikit. Apakah itu? Harvey berbicara dengan acuh tak acuh. Ini bukan pertama kalinya. Yvonne hampir menangis karena putus asa. Dia berkata, Tuan, maafkan saya untuk kali ini. Kamu memberi saya kehidupan yang saya miliki sekarang dan saya selalu setia kepadamu. Saya mohon memberi saya kesempatan lagi. Tolong. Harvey berbicara dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, saya tidak pernah menyalahkan kamu. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja untuk keluarga York dengan sungguh-sungguh. Bukan tugas yang mudah bagi kamu juga untuk membangun fondasi bagi perusahaan ini di tempat saya. Namun, apakah kamu tidak terlalu memanjakan anak buahmu? Tuan, saya berjanji tidak akan ada yang kedua kalinya. Yvonne berbicara dengan lembut. Selesaikan semuanya. Kita tidak akan punya waktu untuk mengurus masalah yang tidak penting ini. Harvey tersenyum dan memulai topik lain. Apakah ada telepon yang menarik perhatianmu? Bagaimana kalau aku membelikan yang baru untukmu? Setelah menyadari bahwa Harvey tidak marah lagi, Yvonne berubah dari sedih menjadi tawa dan berkata, Tuan, jika itu kemauanmu, kamu tahu bahwa saya tidak akan bersikap segan padamu. Saya ingin model paling mahal yang ada. Saat mereka berbicara, Yvonne mengambil telepon layar lipat. Itu adalah model terbaru tahun ini dan harganya lebih dari $1.000 untuk salah satunya. Hai, cantik, ponsel yang Anda pegang sekarang adalah edisi terbatas dan harganya $2.000. Jika Anda tertarik, saya dapat memberikannya kepada Anda sebagai hadiah hanya jika Anda bisa memberi saya nomor telepon Anda. Bagaimana dengan itu? Saat itu, seorang pria tampan yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun mendekati mereka sambil mengenakan setelan jas. Pria ini jelas seorang anak muda dengan banyak uang. Pada saat itu, cara dia memandang Yvonne menunjukkan tekadnya. Tanpa ragu, ribuan dolar tidak benar-benar menjadi perhatiannya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah mengenal si cantik ini. Sayangnya, Yvonne bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan. Matanya hanya menatap CEO-nya. Dia meletakkan telepon di tangannya dan tidak ingin melepaskannya. Begitu Harvey melihat reaksinya, dia mengangguk dan berkata, karena kamu menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Terima kasih, Kak Harvey. Dia mengakhiri dua kata terakhir dengan nada yang sangat lembut dan wajahnya memerah setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya. Dari sudut pandangnya, hanya pria yang rendah hati dan kuat seperti Harvey yang bisa disebut pria sejati. Selain dia, putra-putra orang kaya itu sama tidak bergunanya dengan sekantong jerami. Apa kau baru saja memanggilku? Harvey tertegun sejenak. Tuan York, jika tidak mau, saya tidak akan memanggilmu dengan itu lagi. Jawab Yvonne malu-malu. Harvey menjawab sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu suka ketika kita keluar dari kantor. Tidak perlu seformal itu. Saat mereka berbicara, Harvey sudah memanggil salah satu penjaga toko. Dia berkata, Hai, bolehkah saya tahu apakah ada stok baru untuk model ini? Ambilkan saya 2. Tolong. Bab 114. Seorang penjaga toko segera berjalan ke arah mereka. Setelah dia melihat Harvey, dia berbicara dengan sedikit ragu. Tuan, model ini adalah edisi terbatas toko kami. Harganya 2.000, bukan 200. Juga, kami perlu mendapatkan stok dari outlet lain. Apakah Anda yakin bahwa Anda menginginkannya? Dia tidak bisa menyalahkan penjaga toko karena ragu-ragu seperti itu karena hanya ada stok terbatas untuk telepon itu. Namun, model itu sukses besar dan hanya umum di kalangan masyarakat kelas atas. Gaji bulanan pria biasa bahkan tidak bisa mencapai $2.000. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki salah satu dari ponsel ini. Saat itu, Harvey mengenakan pakaian yang didapatnya dari toko barang bekas dan dia terlihat miskin karena alasan yang jelas. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa mengambil $15.000 dari sakunya. Harvey terdiam, sepertinya itu adalah suatu keharusan baginya untuk mendapatkan satu set pakaian yang lebih bagus. Yvonne tertawa terbahak-bahak, jelas, dia jarang memiliki kesempatan untuk menyaksikan Harvey terjebak dalam situasi canggung seperti itu. Harvey memberinya senyum canggung dan menggelengkan kepalanya, namun dia bersikeras, tidak apa-apa, tolong ambilkan telepon itu untuk saya. Omong-omong, saya tidak yakin apakah kartu SIM saya dapat digunakan di telepon itu. Saat dia berbicara, Harvey mengeluarkan kartu vintage dan memberi isyarat kepada penjaga toko untuk mengganti kartu SIM untuknya. Ponsel nenek $15, penjaga toko ragu-ragu. Orang ini bahkan tidak memiliki Apple tetapi dia ingin membeli telepon lipat yang begitu mahal. Apakah itu mungkin? Sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa, pemuda yang harus saja diabaikan oleh Yvonne tertawa dan berkata, ambilkan saja. Jika dia tidak bisa membayar tagihannya nanti, saya akan memberikan ponsel ini kepada wanita ini sebagai hadiah. Baiklah, Tuan Jackman. Begitu penjaga toko mendengar pria itu, dia membungkuk sedikit dan segera pergi. Jelas, nama Jackman memiliki status yang cukup tinggi di masyarakat. Kalau tidak, penjaga toko tidak akan mengenalinya. Harvey dengan santai meliriknya. Apa yang salah dengan pria itu? Dia adalah orang yang akan membeli telepon. Mengapa dia yang bersemangat? Pada saat yang sama, Jackman mengabaikan Harvey atau dia mungkin tidak akan pernah benar-benar peduli padanya. Pada saat ini, dia mengeluarkan kartu nama dengan lembut. Dia menjepitnya dengan 2 jari dan memberikannya kepada Yvonne dengan tatapan menawan. Dia kemudian berbicara sambil tersenyum. Nyonya,
Aku Weston Jackman. Saya tidak punya niat lain untuk mengganggu Anda hari ini. Saya melihat Anda sebagai wanita cantik dan elegan. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Anda untuk datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Weston Jackman, Harvey melihat ke arahnya secara tidak sengaja. Dia kemudian melihat kata-kata General Manager Starry Cloud Entertainment. Starry Cloud Entertainment adalah perusahaan baru yang bergerak dalam bidang hiburan di kota Niamhi. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah menghasilkan beberapa penyanyi dan aktor muda. Mereka cukup terkenal di kalangannya. Banyak gadis muda dan cantik bermimpi untuk mendapatkan perhatian dari agen perusahaan dengan harapan menjadi terkenal suatu hari nanti. Ketika dia menyerahkan kartu nama, Weston tampak sangat percaya diri seolah-olah dia sudah tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Lagi pula, dia belum pernah melihat seorang gadis yang bisa menahan godaan untuk menjadi superstar. Dia telah mencoba trik itu berkali-kali dan dia tidak pernah gagal. Seperti yang dia harapkan, Yvonne sedikit membuka bibirnya yang elegan dan akhirnya mengangkat kepalanya untuk melirik Weston. Dia kemudian berkata, "Kamu adalah manajer umum Starry Cloud Entertainment?" Tentu, Weston Jackman tersenyum. Saya biasanya tidak melakukan undangan seperti ini secara normal. Tetapi saya yakin Anda memiliki potensi, Nyonya. Jika Anda tertarik, kita bisa pergi minum dan membicarakannya lebih banyak. Ya Tuhan, aku mengenalnya. Dia adalah manajer umum Starry Cloud Entertainment, Weston Jackman. Dia adalah agen bintang. Orang-orang mengatakan bahwa siapapun yang dia pilih akan menjadi terkenal di acara audisi apapun. Wanita cantik itu pasti beruntung, bukan? Dengan bantuan pria itu pasti akan mengubah hidupnya. Tapi wanita ini memiliki selera yang buruk, kan? Siapa pria berwajah malang di sampingnya itu? Dia masih menggunakan telepon nenek tua dari beberapa tahun yang lalu. Itu memalukan. Pada saat ini, orang-orang di toko sudah memperhatikan mereka. Pada saat mereka mengenali Weston Jackman, mereka semua tersentak. Ketika dia mendengar bahwa orang-orang membicarakannya, Weston menjadi sombong. Di matanya, wanita dengan wajah lembut ini dan tubuh seksi dimaksudkan untuk berlutut di depannya. Namun, tidak mengherankan, Yvonne bahkan tidak pernah mempertimbangkan tawaran itu. Dia bahkan tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil kartu nama. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Starry Cloud Entertainment memang memiliki selera yang bagus." Setelah itu, dia terus bermain dengan telepon di tangannya. Dia bahkan menunjukkan Harvey beberapa fungsi baru yang ditambahkan ke telepon. Starry Cloud Entertainment adalah perusahaan super untuk orang-orang biasa lainnya dan Weston memang seorang pria yang dapat mengubah kehidupan gadis-gadis yang berasal dari latar belakang biasa. Soalnya belakangan ini Starry Cloud Entertainment malah mengajak York Enterprise untuk berinvestasi di perusahaan mereka. Namun, status Weston dianggap tidak layak untuk bertemu langsung dengan Yvonne. Yvonne tahu bahwa Harvey sangat berhati-hati saat ini mengenai portofolio investasinya. Oleh karena itu, Harvey tidak terlalu tertarik untuk mendanai Starry Cloud Entertainment. Jawabannya sebenarnya tidak berarti apa-apa, dia hanya memuji kemampuan Starry Cloud Entertainment dalam menemukan talenta baru. Adapun undangannya untuk bekerja di Starry Cloud Entertainment. Ayolah, apakah itu lelucon? Siapa itu Yvonne? Bagaimana dia bisa tertarik dengan itu? Bab 115. Weston Jackman tertegun sejenak juga. Itu saja, apa yang dia maksud dengan Starry Cloud Entertainment memang memiliki selera yang bagus. Bukankah seharusnya dia mengambil kartu nama itu, mengundangnya dengan penuh semangat ke suatu tempat untuk minum dan kemudian menyelesaikan semuanya seperti yang dia rencanakan? Di dunia orang dewasa, seni pertukaran yang setara itu sederhana dan lugas. Namun, apa sebenarnya arti si cantik ini dengan tindakannya? Apakah dia tidak memandang dirinya, atau karena pria berwajah malang di sampingnya? Pada saat ini, Weston akhirnya menganggap serius Harvey York dan memelototinya. Saat berikutnya dia tersenyum lembut. "Nyonya, apakah karena pria di sampingmu, sehingga kamu tidak berani menerima undanganku? Kamu harus berpikir dengan hati-hati, ini adalah masa depanmu dan kamu hanya akan memiliki kesempatan seperti ini sekali ini dalam hidup Anda. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak bisa menangisi susu yang tumpah." Ketika Yvonne sedang sibuk menunjukkan fitur-fitur baru di telepon kepada Harvey, Weston yang berada di sampingnya mulai mengganggunya. Ia merasa sangat kesal saat itu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia berkata, "Bisakah kamu tidak semenyebalkan seperti lalat rumah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan sesuatu dengan gelar manajer umum Starry Cloud Entertainment? Saya beritahu Anda bahwa saya sama sekali tidak tertarik untuk bekerja dengan Starry Cloud Entertainment. Bisakah kamu berhenti mengganggu kami?" Wow, si cantik ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Ini pertama kalinya Weston Jackman ditolak oleh seorang gadis. Di dalam toko ponsel, banyak orang bingung. Itu adalah pemandangan yang sangat langka untuk disaksikan. Sementara itu, raut wajah Weston sangat mengerikan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Dia kemudian mendengus dan berbicara dengan nada dingin. "Nona, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pria yang tampak menyedihkan ini benar-benar dapat membelikan Anda telepon-telepon seperti ini? Itu harganya $2.000, bukan $200. Aku akan memberikan itu padamu sebagai hadiah. Jangan terlalu sombong." Kamu Yvonne tidak tahu harus berkata apa. Pria itu terlalu menyebalkan. "Baiklah, kami akan membeli ponsel. Bisakah kamu pergi sekarang?" Awalnya, Harvey memiliki senyum di wajahnya tetapi dia juga kesal pada akhirnya. Faktor utama adalah keberadaannya membuat mereka menjadi pusat perhatian orang banyak sekali lagi. Harvey tidak menyukai perasaan ini. "Beli telepon, kamu?" Weston tampak menghina. "Aku tidak akan pergi secepat itu hari ini. Bagaimana dengan ini? Jika kamu dapat membayar 2 ponsel, aku akan pergi tanpa sepatah kata pun. Jika kamu tidak dapat membayarnya, bisakah kamu berhenti berpura-pura kaya di depan si cantik ini?" Harvey menjawab tanpa daya. "Apakah Anda seorang psikopat? Permasalahan saya dapat membeli telepon apa ada hubungannya dengan Anda? Kenapa itu tidak ada hubungannya denganku?" Weston membuat pernyataannya keras dan jelas. Jelas, seseorang tidak dapat membayar telepon. Namun dia masih datang ke toko gadget dan bermain dengan telepon setiap hari. Dia takut ditendang oleh penjaga toko sehingga dia mulai berpura-pura membelinya dan bahkan meminta penjaga toko untuk mengambilkan yang baru. Jelas, dia tidak punya niat untuk membelinya. Dia hanya ingin mengganggu pemilik toko. Aku paling membenci sampah semacam Inil. Ya, ada orang seperti Inil. Orang-orang seperti dia adalah yang paling menyebalkan. Mereka hanya membuang-buang sumber daya publik, betapa tidak tahu malunya pria itu, untuk tujuan mendapatkan perhatian si cantik. Dia bahkan ingin membeli ponsel yang bernilai ribuan dolar. Mari kita lihat bagaimana dia bisa keluar dari sini. Tidak bisakah kamu pergi saja jika kamu tidak membeli? Kami semua ingin melihatnya juga.
Itu benar karena keduanya. Kami tidak bisa melakukan pembelian. Sekitar mereka menjadi risih. Model telepon yang berharga $2.000 ini adalah yang paling laris tahun ini dan hanya toko itu yang memiliki sampel untuk dipajang di kota Nimhi. Di antara kerumunan yang mengelilingi mereka, beberapa dari mereka datang ke toko dengan tujuan hanya meletakkan tangan mereka di telepon. Mereka ingin mengambil beberapa foto dan pamer di media sosial mereka. Namun, satu-satunya unit yang dipamerkan ditempati oleh Harvey dan Yvonne. Tentu saja, itu membuat marah beberapa orang. Harvey memandang Weston dan berbicara dengan nada dingin. Apakah Anda mengatakan bahwa saya hanya melihat dan tidak membeli? Benar, Tuan. Tidak bisakah Anda melihat diri Anda lebih baik? Weston mengejeknya. Pada saat itu, penjaga toko sudah berjalan ke arah mereka dengan 2 kotak di tangannya. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia juga memiliki ekspresi khawatir. Lagi pula, berat pekerjaan baginya untuk membawa kedua ponsel ke toko. Jika dia tidak bisa menjualnya pada akhirnya, dia mungkin akan ditegur oleh manajernya. Begitu dia sampai di sana, dia mengangguk pada Weston terlebih dahulu. Baru kemudian dia melihat ke arah Harvey. Dia kemudian berbicara sambil merasa malu. Tuan, apakah Anda masih menginginkan telepon ini? Jika Anda menginginkannya, saya khawatir Anda harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Saya harus membayar dulu. Harvey menjadi sangat marah sampai dia bahkan tertawa. Bukankah saya harus mengujinya sebelum saya melakukan pembayaran? Penjaga toko menjelaskan dengan sopan, saya harap Anda bisa mengerti. Model ini adalah edisi terbatas dan orang yang membelinya sebagian besar adalah VIP. Tidak ada yang pernah mengujinya sebelum melakukan pembelian. Namun, kami menjanjikan pengembalian uang jaminan 100% jika ada masalah dengan teleponnya. Harvey menunjuk ke Weston dan berkata, jika dia yang membelinya, Anda akan membiarkan dia mengujinya, kan? Tapi itu berubah ketika itu saya, benar? Penjaga toko ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab sambil merasa menyesal. Tuan, itu adalah benar tetapi saya sangat berharap Anda dapat mengerti. Jika telepon dibuka tetapi tidak bisa keluar dari toko, saya akan bertanggung jawab karena saya hanya seorang penjaga toko belaka. Setelah mendengar penjaga toko begitu sopan, Harvey bisa memahami perjuangannya, karena dia melihat bahwa Yvonne sangat menyukai telepon itu. Dia dengan santai mengeluarkan kartu Black Amex-nya dan meletakkannya di atas meja. Gesek pakai kartu itu. Bab 116. Astaga, apakah dia orang kaya dengan profil rendah? Dia tidak berpikir 2 kali sebelum menyuruh menggesekkan kartunya. Itu luar biasa, apakah dia memiliki properti? Melihat Harvey York bertindak begitu jujur, kerumunan menjadi tertegun sejenak. Di antara kerumunan, Weston Jackman adalah orang yang bisa melihat paling jelas. Begitu Harvey mengeluarkan kartunya, dia juga terkesiap kaget. Kartu Black Amex. Pada seruannya, keheningan menyelimuti seluruh toko. Kerumunan mungkin belum pernah melihat kartu Black Amex, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Seorang pemegang kartu Black Amex harus memiliki setidaknya beberapa ratus juta uang tunai di rekening banknya. Uang tunai bukan aset, bahkan untuk orang besar seperti Weston, dia hanya memiliki beberapa ratus ribu uang tunai di tangannya. Seperti apa tepatnya beberapa ratus juta uang tunai terlihat? Untuk kartu seperti itu, hanya ada kurang lebih dari 5 di Nimhi. Bahkan penjaga toko terkejut, apakah dia akan menghasilkan banyak uang hari itu dengan akhirnya bertemu seorang miliarder? Tiba-tiba, seseorang menyebutkan penjelasan yang mungkin. Mungkinkah itu hanya stiker kartu yang dia dapatkan secara online? Begitu dia mengatakan itu, semua orang di toko menjadi lega. Itu pasti stiker kartu. Bagaimana mungkin menyaksikan hal seperti itu dalam kehidupan nyata? Lelucon macam apa itu? Bagaimana mungkin pria berpenampilan buruk seperti dia memiliki kartu Black Amex? Tuan, Anda manusia yang menjijikkan. Weston mengejeknya, tidak apa-apa menjadi miskin. Tapi Anda hanya mempermalukan diri sendiri dengan berpura-pura kaya. Harvey tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia mengeluarkan semua uangnya dari kartunya, dia bisa dengan mudah membunuh Weston hanya dengan menjatuhkan seluruh tumpukannya. Gesek itu, Harvey berbicara dengan santai seolah-olah dia hanya menghabiskan beberapa sen. Astaga, jangan bilang itu asli. Wajah Weston agak membeku. Matanya mengamati kartu Harvey saat dia mencoba mencari kekurangan di dalamnya. Penjaga toko juga menjadi gugup. Dia langsung berlari ke konter. Kemudian, dia menggesek kartu Harvey dan menghadap meminta untuk memasukkan kata sandi ke arah Harvey. Harvey dengan santai memasukkan kata sandi, dan kemudian berbalik saat dia bersiap untuk pergi. Di detik berikutnya, bip 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 maaf, saldo kartumu tidak mencukupi. Harvey menjadi tercengang karena terkejut. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Weston juga tercengang sesaat, tetapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Saldo tidak mencukupi, ada beberapa ratus juta dolar dalam kartu Black Amex. Sekarang Anda mengatakan bahwa saldo Anda tidak mencukupi? Hahaha, itu lucu. Bocah, apakah kamu sudah gila? Weston menjadi gila karena tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan uang hanya dengan menempelkan stiker Amex Black Card di kartumu? Hahaha. Astaga, ini pertama kalinya aku bertemu dengan seseorang yang lucu. Apa kau bodoh? Apakah orang ini terlalu banyak menonton drama TV? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mendapatkan uang hanya dengan menempelkan stiker dan berpura-pura kaya? Apakah dia bahkan punya otak? Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Mereka telah melihat orang-orang yang mencoba menyombongkan diri. Tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang pamer seperti yang dilakukan Harvey. Siapapun yang berani berjalan-jalan dengan kartu yang ditempeli stiker kartu Black Amex pastilah orang bodoh, atau orang tolol. Ini sangat tidak berguna. Sialan, si malang ini mencoba mempermainkanku. Penjaga toko lega. Untung dia bersikeras agar lelaki malang itu menggesek kartunya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan dimaki. Kepada siapa lagi dia bisa menjual jika segelnya dilepas? Adapun Yvonne, dia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia tahu betapa kuatnya latar belakang Harvey itu. Mengapa dia gagal menggesek kartunya? Ini tidak mungkin. Namun itu benar-benar terjadi. Harvey tidak dapat memahami situasinya. Dia mengambil kembali kartunya dengan canggung dan menatapnya sebentar. Lalu dia berkata, saya tidak tahu apa yang salah dengan kartu ini. Bagaimana kalau saya meminta seseorang untuk mengirimkan uang ke sini? Berhenti saja, Weston, yang berdiri di sampingnya, berteriak. Saya sudah mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk menjadi miskin. Tetapi mengapa Anda berpura-pura? Tidakkah Anda pikir itu cukup untuk membuang waktu penjaga toko sekali? Apakah Anda mencoba melakukannya untuk kedua kalinya bangun? Lihatlah betapa menyedihkannya dirimu. Bagaimana mungkin orang sepertimu mengenal orang kaya? Nona, apakah Anda belum melihat aslinya? Dia adalah orang miskin yang berpura-pura kaya untuk memikat Anda. Anda harus berhati-hati. Jangan menyesal ketika Anda kehilangan laki-laki dan kekayaan Anda. Weston menasihati Yvonne dengan sungguh-sungguh.
Ya, Nona, penipu ada di mana-mana sekarang. Beberapa bahkan mungkin mendapatkan buku bank palsu dan membual tentang berapa banyak uang yang dia miliki. Ternyata dia tidak punya apa-apa. Yal, pria-pria tipe ini semuanya bajingan dan penipu. Jangan jatuh pada jebakan mereka. Jika aku jadi kamu, aku akan menamparkan pria seperti dia. Apa yang kamu tunggu? Dia hanya sekarung sampah yang tidak berharga. Beraninya dia membual. Kerumunan mencemooh Harvey. Orang-orang seperti dia terlalu menjijikkan. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bab 117. Sayang, aku melihatmu sangat menyukai ponsel itu. Bagaimana kalau aku membelinya untukmu? Weston Jackman memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Yvonne. Tanpa memberinya kesempatan untuk menolaknya, dia memperlihatkan kartu banknya. Gesek milikku. Tikus malang, tahukah kamu apa itu silver card? Kusarankan kamu berusaha lebih keras lain kali kamu mencoba pamer lagi. Weston menatap Harvey dengan arogan. Orang-orang masih mau mempercayaimu jika kamu menggunakan silver card tapi kartu Amex? Astaga. Wow, jadi itu silver card. Saya dengar itu membutuhkan lebih dari 150 juta dolar di rekening bank untuk mendapatkannya. Tuan Jackman memang yang lebih kaya dan dia pria yang sangat rendah hati. Membandingkan keduanya sama sekali tidak menyenangkan. Harvey hampir pingsan karena marah. Dia tidak diragukan lagi memiliki hampir 15 miliar di akunnya. Tetapi dirusak oleh seseorang yang hanya memiliki hampir 1 juta. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Masalahnya, dia sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya. Yvonne tidak ingin diganggu oleh Weston. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kartu banknya dari dompetnya dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Dia berkata, gesek saja kartu saya ingin keduanya. Penjaga toko ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih mengambil kartu bank Yvonne. Beberapa saat kemudian, tanda terima dicetak. Menyaksikan hal ini, Weston terkejut. Jelas, dia tidak mengharapkan si cantik itu memiliki banyak keberuntungan pada dirinya. Para penonton juga terkejut. Mereka menyadari bahwa wanita itu adalah orang yang memiliki uang. Dia bahkan tidak berkedip pada tindakan menghabiskan lebih dari 15.000 sekaligus. Bisakah kita pergi sekarang? Yvonne mengambil telepon itu. Penjaga toko membungkuk sedikit saat dia menjawab, tentu saja. Seseorang dari kerumunan itu menggumam. Itu dia pria simpanan? Ya ampun, kerumunan semakin membenci Harvey. Sampah tak berharga. Di bawah mata banyak pemerhati, Yvonne mengangguk singkat sebelum keluar dari toko sambil menyeret lengan Harvey. Weston mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa fotonya. Dia kemudian mengirimnya ke temannya melalui Facebook. Wanita yang menarik. Weston meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak mencoba untuk segera mengejarnya. Wanita seperti Yvonne akan membuat segalanya lebih menyenangkan dan menantang pada saat yang bersamaan. Adapun Harvey, Weston tidak peduli padanya. Seorang pria tanpa uang sepeser pun layak untuk dibuang. Mengapa Weston harus takut padanya? Bab 118. Tuan York, apa yang baru saja terjadi? Yvonne Xavier yang bingung bertanya kepada Harvey di Ferrari mereka. Biarkan saya menelepon dan menanyakan hal itu. Harvey York selesai menelpon dan tercengang ketika dia menerima jawabannya. Dia berkata, bank memberitahu saya bahwa batas pengeluaran default untuk kartu saya adalah 750.000 sebulan. Karena saya baru saja menarik uang tunai 750.000, saya melebihi kuota saya. Jika saya ingin meningkatkan batas, saya harus pergi ke bank dan menandatangani perjanjian. Yvonne tidak bisa menahan rasa kegeliannya. Dia tidak pernah berharap hal seperti itu benar-benar terjadi. Harvey juga terdiam pada kenyataan bahwa hal konyol seperti itu bisa terjadi padanya. Sepertinya dia perlu mampir ke bank atau dia akan kesulitan dengan pengeluaran hariannya. Tentang telepon, kamu bisa menganggapnya sebagai hadiah dariku. Yvonne memberinya senyum lembut. Jumlah uang ini tidak terlalu berarti baginya. Baiklah, aku akan membelikanmu sesuatu yang lain di masa depan. Harvey tidak menolaknya. Bagaimana kalau kamu mengantarku ke kantor sekarang? Aku akan bermalam di sana untuk malam ini. Harvey mengangkat bahu. Aku tidak bisa kembali. Wajah Yvonne memerah. Dia ragu-ragu sejenak. Dan ketika dia berbicara, suaranya sekecil suara nyamuk. Tidak ada tempat untuk mandi di kantor. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa datang dan menginap di tempatku malam ini. Akan lebih mudah bagiku untuk membawamu ke kantor besok juga. Harvey memikirkannya dan berpikir dia tidak akan tidur nyenyak jika dia tidak bisa mandi. Namun dia masih bertanya, apakah itu tidak apa-apa bagimu? Tentu saja, tentu saja. Yvonne takut Harvey akan menyesali keputusannya nanti. Jadi dia menginjak pedal gas dengan keras dan mengendarai Ferrari secepat pesawat terbang. Yvonne tinggal di daerah perumahan kelas atas. Rumahnya berada di lantai atas sebuah apartemen besar, didekorasi dengan kesederhanaan yang bagus. Itu terlihat seperti yang disukai Harvey. Kamarnya bersih dan bersih. Dia tidak memiliki banyak barang, dan jelas bahwa seorang wanita lajang tinggal di sini. Begitu Harvey masuk melalui pintu, dia langsung menuju sofa, agak emosional. Dia tahu bahwa itu tidak mudah bagi Yvonne selama bertahun-tahun, karena dia hanya dapat menemukan buku-buku tentang kenangan, hukum, dan investasi di ruang tamu. Sebaliknya, dia tidak bisa menemukan satupun majalah hiburan atau novel yang biasanya dinikmati kebanyakan wanita. Dengan demikian, dia sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang tidak dapat melihat kesulitan apa yang tersembunyi yang dialami oleh seorang wanita sukses. Harvey dengan santai membolak-balik beberapa buku di sofa. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi kaku. Di bawah salah satu buku tergeletak sepotong pakaian dalam wanita. Harvey merasa sangat canggung. Dia tidak yakin apakah dia harus menyentuhnya atau membiarkannya. Aha, Yvonne menjerit. Lalu terburu-buru berlari ke depan untuk meraihnya. Dia bergerak sedemikian ekstrim sehingga dia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh langsung ke pelukan Harvey. Sensasi keindahan dalam pelukannya membuat Harvey berkeringat deras. Dia tahu dia harus menyingkir. Namun pada saat yang sama, dia tidak bisa. Dia bahkan tidak berani bernapas. Bab 119. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Yvonne Xavier mungkin tampak tangguh dan perkasa. Tetapi berdasarkan apa yang diketahui Harvey York, dia belum pernah menjalin sebuah hubungan. Dalam situasi ini, dia tidak akan terkejut jika dia menikamnya dengan pisau saat dia kembali sadar. Yvonne mulai gagap. Tuan, apakah kamu sudah selesai memeluk saya? Oh, Harvey segera melepaskannya. Dia sendiri tidak menyadari bahwa dia secara tidak sadar memeluknya. Harvey menjadi sangat canggung, dan dia hanya bisa membiarkannya pergi. Yvonne melompat dalam sekejap, tetapi ekspresi malu tetap ada di wajahnya. Keduanya hanya bisa merasakan bahwa situasinya terlalu canggung. Bahkan untuk orang tak tahu malu seperti Harvey, dia tidak mampu menanggung kecanggungan dari seluruh situasi. Yvonne menjadi semakin malu. Dia berkata, saya dengar kamu sudah menikah selama 3 tahun.
Harvey terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia berbicara. Yah, jangan bicara tentang itu. Aku ingin kamu meminjamkan kamar tamumu untuk malam ini. Besok, kamu akan membantuku mengatur kamar tidur di kantorku. Aku baik-baik saja dengan apapun selama aku mandi dan tidur. Oke, aku akan mengaturnya untukmu. Meskipun Yvonne masih merasa malu, dia membantu Harvey merapikan kamar tamu. Melihat sosok Yvonne yang berkeringat saat dia bergerak dengan sibuk, Harvey mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Harus diakui, sekretarisnya memang cantik. Dia memiliki tubuh yang sensual dan sepasang kaki yang panjang dan menarik. Gadis itu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Bukankah dia harus takut aku memiliki niat tersembunyi? Harvey tersenyum diam-diam pada dirinya sendiri. Dia menghargai kepercayaan yang dimiliki Yvonne untuknya. Setelah seharian bekerja, Harvey kelelahan. Ketika Yvonne selesai membersihkan tempat tidur, dia mandi air panas dan pergi tidur. Keesokan paginya, Harvey terbangun dengan aroma manis. Dia melenggang ke ruang makan setelah dia membersihkan diri. Dia melihat Yvonne mengikat rambutnya menjadi kuncir kuda, dan mengenakan satu set piyama kelinci lucu saat dia menyiapkan sarapan. Bab 120. Yvonne Xavier memperhatikan Harvey York berjalan ke arahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tolong tunggu sebentar, Tuan. Sarapan akan segera siap." Harvey menatap Yvonne dengan curiga. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dia pahami, dia memiliki firasat bahwa Yvonne tidak memperlakukannya dengan hangat seperti biasanya. Harvey menikmati tidur malam yang menyenangkan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Yvonne menghabiskan seluruh waktunya dengan berguling-guling di tempat tidur. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membuka pintu jika Harvey datang mengetuk. Ternyata Harvey sama sekali tidak terpikir olehnya dan tidak memiliki niat itu. Fakta itu benar-benar membuat Yvonne gelisah. Setelah selesai sarapan, mereka tidak tinggal lebih lama lagi di rumah Yvonne. Yvonne mengendarai Bentley-nya dan menurunkan Harvey di York Enterprise. Saat itu sudah jam 9 pagi, dan orang-orang secara bertahap mulai ramai ke daerah itu. Sekelompok besar orang telah berkumpul di pintu masuk utama York Enterprise untuk alasan yang tidak diketahui. Ada pekerja dari toko bunga, sibuk menempatkan dekorasi. Mereka mendekorasi pintu masuk utama York Enterprise seolah-olah mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Yvonne masih kesal dari tadi malam. Begitu dia memarkir mobil, dia keluar dengan kerutan di antara alisnya. Dia berteriak, "Di mana keamanannya? Apa-apaan ini? Mereka merusak citra perusahaan. Lepaskan itu." Sementara itu, orang-orang yang lewat di dekatnya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang terjadi dan maju ke depan untuk menyaksikan pemandangan yang terurai. Harvey tidak menunggu Yvonne membukakan pintu untuknya dan melangkah keluar dari Bentley. Namun, perhatian semua orang tertuju pada pintu masuk perusahaan. Dengan demikian, tidak ada yang memperhatikannya. "Nona Xavier, sekelompok besar orang tiba pagi ini untuk mendekorasi tempat itu. Mereka memberitahu kami bahwa tuan muda mereka ingin melamar kekasihnya. Mereka berharap kami akan mengizinkannya. Kami tidak menghentikan mereka karena yang kami duga mungkin menjadi sesuatu yang baik." Howard Stone memandang Yvonne yang berdiri di depannya, berbicara dengannya dengan sedikit membungkuk. Meskipun dia hanya seorang penjaga keamanan saat ini, bahkan seekor burung pipit bermimpi menjadi seekor phoenix. Dia melirik Yvonne. Diam-diam menelan ludahnya. Dia cantik dan memiliki otoritas tinggi. Tidak hanya dia lebih menarik daripada Wendy Sorrell, dia juga memiliki lebih banyak kekuatan. Jika dia bisa meletakkan tangannya di atasnya. Yvonne tidak pernah mengantisipasi penjaga keamanan yang ingin melawan kehendak Tuhan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Itu mungkin bagus, tapi itu bisa mempengaruhi citra perusahaan kita. Singkirkan mereka." Howard mengangguk dan membungkuk sebelum beralih ke para pekerja. Dia berteriak, "Oke, kalian semua dengar itu? Hentikan sekarang juga." Para pekerja saling bertukar pandang. Mereka di sini hanya untuk melakukan pekerjaan mereka, dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang detail di balik segalanya. Saat ini mereka tidak bisa pergi, tetapi mereka juga tidak bisa terus tinggal.